Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dari kelas SD 401 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini akan melakukan presentasi berkaitan dengan pemenuhan untuk ujian akhir semester dari mata kuliah pendidikan kewirausahaan yang diampu oleh dosen Ibu Yuanisa. Untuk mempresentasikan hasil dari proyek penjualan di semester ini. Baik, langsung saya mulai saja. Uh, yang pertama mengenai uh, penjualan yang uh, saya lakukan secara pribadi, yaitu merupakan sebuah ide bisnis penjualan dessert cup. Ini lebih berfokus ke penjualan puding dessert cup dengan nama brandnya. Ini punya dessert yang memang dibuat dalam rangka untuk pemenuhan tugas kewirausahaan ya, untuk melakukan penjualan dari produk-produk yang dibuat oleh mahasiswa. Nah, di sini untuk punya dessert sendiri, fokus pada penjualan puding cup dengan beberapa varian rasa. Untuk rasanya sendiri ada tiramisu, banoffee Oreo regal, banoffee regal, dan juga strawberry dessert cup. Berikut untuk produk reviewnya. Jadi untuk rasa-rasanya tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal, ada 4 pilihan varian rasa. Yang pertama itu ada tiramisu dessert, banoffee Oreo regal, kemudian banoffee regal, dan juga yang terakhir itu strawberry dessert cup. Nah, untuk dessert cup ini semuanya berukuran 300 ml. Nah, kemudian untuk strategi promosi yang sudah dilakukan dalam rangka marketing untuk produk jualan ini, ada beberapa yang paling utama yang digunakan. Yang pertama itu menggunakan saluran WhatsApp. Ini merupakan eh, saluran marketing utama yang dipakai. Di sini saya menggunakan WA bisnis lebih spesifiknya ya. Jadi kenapa memilih untuk menggunakan WA bisnis? Karena memang WA bisnis ini diciptakan untuk bisnis-bisnis ya. Jadi untuk fitur-fitur promosinya ini lebih menunjang. Di sini saya memanfaatkan fitur-fitur yang sudah ada di WA Business, seperti katalog produk, kemudian ada eh, pemesanan ya, kemudian ada untuk broadcasting message juga yang mana ini tidak ada di WhatsApp biasa, sehingga di sini saya memilih menggunakan WA Business supaya lebih optimal untuk promosi penjualannya. Nah, melalui WhatsApp ini ada beberapa hal yang sudah dilakukan. Yang pertama itu melalui update story produk. Jadi melalui WhatsApp
story yang dirutinkan untuk mempromosikan produk untuk info-info dan juga awareness. Kemudian melalui broadcast message juga menggunakan WA Blast. Eh, ini juga menggunakan tools gratis yang ada ya, jadi melakukan blasting ke beberapa nomor. Nah, kemudian untuk beberapa platform lain ini juga ada Instagram, tapi dari Instagram itu untuk promosinya tetap diarahkan ke WhatsApp gitu. Jadi yang utamanya untuk penjualan itu baik pemesanan maupun yang marketing tetap di WhatsApp. Kemudian yang kedua itu ada Instagram. Untuk Instagramnya eh, akunnya itu punya research. Itu memang akun masih cukup baru ya, karena dibuat juga untuk eh, promosi jualan kali ini. Jadi masih belum terlalu berkembang. Kemudian engagementnya juga belum banyak begitu pun untuk followersnya belum terlalu banyak sehingga untuk Instagram ini tetap dipakai untuk membangun branding utamanya ya. Jadi yang lebih ditekankan ini untuk update-update produk jualannya saja seperti foto, kemudian untuk highlight story, testimoni dan lain sebagainya. Nah, ini ada untuk story ya, story IG, kemudian Reels sama juga melalui Instagram Reels-nya. Kemudian update di feed ini untuk foto-foto katalog produk. Nah, ini fitur-fitur highlight ini untuk testimoni. Nah, untuk pemesanan juga sebetulnya bisa dilakukan by DM, tapi tetap nanti akan diarahkan ke WhatsApp. Nah, yang paling terakhir ini untuk promosinya menggunakan word of mouth atau dari mulut ke mulut ya. Jadi mempromosikan produk ini melalui rekomendasi dari pelanggan-pelanggan yang sudah pernah mencoba, kemudian dari pelanggan itu mempromosikan lagi ke orang lain. Nah, di sini tidak menggunakan eh, tools marketing lain ya, mungkin Facebook atau mungkin dari e-commerce karena memang produk jualan yang eh, produk yang dijual ini masih belum memungkinkan untuk dilakukan penjualan secara online, misalkan lewat Shopee atau Tokopedia, karena produknya rawan basi, kemudian juga belum menemukan strategi untuk penyimpanan. Kemudian kalau untuk pilihan eh, menaruh produk jualan di Gojek atau yang lain, Grab itu juga belum memungkinkan karena memang dari eh, daerahnya sendiri masih belum tercover, jadi masih belum memungkinkan sehingga untuk strategi yang dipakai hanya melalui 3 channel ini. Kemudian untuk dari segi market profiling dan juga market size ya, untuk punya riset sendiri ini lebih menyasar ke target pasar di lingkungan sekitar dengan beberapa karakteristik ya untuk demografi secara spesifiknya. eh, untuk usia itu di antara 20 sampai 45 tahun, eh, baik pria maupun wanita ya. Kemudian dari segi pekerjaan, kebanyakan yang membeli itu dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, eh, pekerja gitu. Kemudian dari segi geografis atau lingkungannya sendiri, untuk pembeli ini kebanyakan dari orang-orang yang memang tinggal di area produksi gitu, di daerah-daerah yang masih dekat dan masih terjangkau, yang di area dalam satu kabupaten ataupun mungkin
beda kabupaten. Nah, untuk uh, market size-nya sendiri ya, ini juga belum terlalu besar. Ya, walaupun sebenarnya memang untuk market size penjualan itu ada ya segmentasinya, tapi karena memang keterbatasan dari produknya sendiri, maka untuk target pasarnya belum dapat menjangkau area yang terlalu besar. Jadi difokuskan untuk area-area di sekitar. Kemudian dari kompetitor, memang ada beberapa kompetitor yang utamanya itu ada dua. Yang pertama ada local dessert, yang ini tidak bisa dijelaskan satu-satu ya karena lumayan banyak. Nah, memang sebelum punya dessert tangga ini sudah sangat banyak sekali eh, produk-produk jualan yang serupa, terutama di dalam satu area yang sama, dan juga produk-produk tersebut lebih dulu ada. Nah, ini juga menjadi salah satu kompetitor paling besar dengan tentunya dengan harga dan kualitas yang mereka berikan juga bersaing. Kemudian dari segi kekuatan mereka adalah karena memang mungkin brandnya sendiri sudah jauh lebih lama berdiri sehingga sudah punya marketnya masing-masing, dan juga eh, pelanggannya mungkin sudah eh, loyal. Kemudian untuk dari segi rasa dan produk juga mungkin mereka menawarkan yang sudah jauh lebih bervariasi. Nah, untuk kelemahannya sendiri mungkin eh, tetap sama ya dalam area untuk target pasarnya belum bisa menyasar ke area-area yang lebih besar. Kemudian kompetitor yang kedua ini dari chain dessert brand atau merek-merek dessert besar yang memang sudah dikenal luas, terutama untuk produk-produk brand dessert yang memang dari segi produk itu dari mereka sudah bisa dikemas lebih bagus, kemudian dari segi ketahanan produk sehingga bisa didistribusikan melalui e-commerce untuk daerah-daerah yang jangkauannya lebih luas gitu. Nah, untuk kekuatannya sendiri sudah pasti ya karena sudah punya brand recognition dan juga jaringannya jauh lebih luas, distribusinya juga lebih luas. Tapi memang untuk kelemahannya sendiri untuk produk-produk yang sudah cukup besar, untuk harganya mungkin eh, relatif lebih tinggi dari produk yang saya tawarkan. Nah, ini untuk dari segi sales reportnya sendiri. Yang pertama di sini ada untuk eh, tabel dari biaya produksi untuk satu dessert cup ya hitungannya. Jadi untuk bahan-bahan utama yang diperlukan di sini ada mari regal, ini merupakan bahan utama, kemudian puding, agar-agar, kemudian ini ada untuk perisannya. Di sini saya tuliskan bubuk coklat karena ini yang eh, paling utama dipakai. Tapi karena ada rasa lain dengan harga serupa maka tidak saya cantumkan. Kemudian ada susu. Di sini menggunakannya susu kental manis. Kemudian untuk cup kemasan dan ada bahan-bahan tambahan ya seperti untuk maizena, gula, kemudian eh, perisa vanila dan lain sebagainya. Nah, dari segi jumlah per cup untuk penggunaan roti Marie Regal, di sini saya menggunakan eh, varian Marie Regal untuk ukuran 120 gram dengan isian 17 keping, itu harga
satuannya di sekitar 14.000. Kemudian dari satu bungkus ini yang digunakan untuk setiap cup itu berkisar dari 3 sampai 4 keping. Yang ini hitungannya per cup ini di 2.471. Nah, untuk harganya sendiri ini cenderung cukup tinggi, paling tinggi di antara biaya-biaya yang lain karena eh, menggunakan Mari Regal yang mana memang bahannya agak lebih pricey daripada biskuit lain. Nah, memang ada beberapa pilihan biskuit lain yang harganya lebih terjangkau, tapi eh, yang menjadi pertimbangan adalah karena dari segi rasa. Jadi, saya memutuskan untuk tetap menggunakan Mari Rijal original. Nah, ini hitungannya untuk ukuran yang 120 gram. Kemudian di sini ada puding. Puding itu eh, satu bungkus, nah sekitar 200 sampai 250 gram. Itu bisa digunakan untuk 1 sampai 6 cup dengan harga eh, rata-rata di angka 9.000 per bungkus. Jadi untuk satu cupnya ini biaya produknya di 1.500. Kemudian ada untuk agar-agar. Untuk agar-agar ini sama, dari satu bungkus ini bisa menjadi untuk sekitar 1 sampai 6 cup juga. Untuk harga per bungkusnya itu di 5.000. Jadi untuk satu cup total biayanya di Rp800. Nah, kemudian untuk bubuk coklat ini per bungkusnya di angka 4.000 rata-rata ya. Nah, untuk per cupnya ini harganya di 400 karena memang untuk bubuk coklat sendiri dalam satu pack itu bisa digunakan untuk lebih dari 10 cup gitu. Kemudian ada untuk susu kental manis. eh Ya, ini kira-kiranya mungkin untuk satu cup hanya beberapa sendok ya hitungannya. Kalau untuk susu kental manis di sini saya menggunakan dari merek Indofood, memang merek yang tidak terlalu pricey karena dari segi pertimbangan harga supaya bisa lebih eh, minim untuk modalnya. Dan untuk total biaya per cupnya mungkin di antara 1.000, 1.080 rupiah. Kemudian untuk cup tin wall, di sini saya memakai cup tin wall untuk ukuran 300 mili. Dengan satu packs itu isinya sekitar 25, harga per packnya di 13.000. Maka untuk satu cup itu total biayanya di sekitar Rp520. Nah, ini untuk bahan adisional, termasuk ini untuk gula, maizena, dan sebagainya yang eh, sulit dihitung untuk eh, ukuran per satu cupnya. Jadi saya masukkan rata-rata harganya di sekitar Rp700. Nah, dari semua ini, semua bahan yang ada di setelah dikalkulasi untuk total biaya produksi per cupnya itu di 7.440. Ini untuk satu cup dari harga modal. Nah, kemudian ini untuk perhitungan harga jual dan juga keuntungan ya. Untuk perhitungan harga jualnya, eh, dari satu cup berukuran 300 mili ini modalnya di sekitar 7.440. Kemudian di sini saya tambahkan biaya tambahan
untuk kemasan ya, seperti plastik dan lain-lain ya, termasuk dari tenaga itu di sekitar 3.000. Jadi total biaya di 10.440 kisarannya. Nah, kemudian untuk harga jualnya sendiri, di sini saya memarkup di angka 50%. Sebetulnya ini markupnya tidak terlalu tinggi, mempertimbangkan juga karena memang eh, jualannya baru dimulai, jadi belum bisa mematok harga yang terlalu tinggi karena khawatirnya kalau di markup lebih dari 50% atau mungkin hampir 100%, produknya kurang diminati. Nah, ini perhitungan untuk harga jualnya. Jadi dari total biaya yang harus dikeluarkan ya untuk produksi per cupnya di 10.440 ditambah dengan 50%-nya. Jadi eh, totalnya seharusnya di 15.660, tapi di sini saya mematok untuk biaya satu cupnya hanya di 15.000. Karena ini biaya yang kalau dilihat juga cukup umum di angka rata-rata segitu ya, untuk satu cup puding dengan ukuran 300 mili yang melihat dari kompetitor-kompetitor lain supaya harganya juga tidak terlalu tinggi tetapi tidak terlalu rendah supaya tetap bisa menutupi eh, modal awal. Nah, ini perkiraan keuntungan untuk satu cup puding yang dijual ya dari harga 15.000, kemudian untuk biaya per cupnya itu di 10.440, maka untuk keuntungan per cupnya ini di angka 4.560 untuk satu cupnya. Nah, ini marginnya sekitar 30% dari total harga jual. Kemudian ini yang di bawah adalah hasil penjualan yang dilakukan selama kurang lebih satu semester dari awal ya. Untuk jumlah cup yang terjual ini di 42. Sebenarnya saya juga tidak menargetkan terlalu banyak untuk eh, penjualannya karena memang brand mas jualan baru belum ada yang terlalu kenal, brandingnya juga belum kuat. Jadi saya tidak mematok angka, tetapi untuk penjualan eh, dari selama 100 meter ini ada 42 cup yang terjual. Nah, ini rata-rata yang membeli itu masih dari orang-orang terdekat, kemudian dari lingkungan kerja, eh, juga dari eh, teman-teman pelajar, seperti itu, tetangga. Ya, tadi untuk keuntungan per cupnya itu di 4.560 dikalikan 42, maka untuk margin dari penjualannya itu di 191.520 dengan total penjualan itu di angka 630.000. Nah, kalau dilihat dari penjualan ini sebetulnya juga tidak karena tidak mematok untuk eh, berapa yang harus terjual ya melihat eh, ini, tapi sebetulnya hasilnya juga walaupun belum memenuhi target, ini saya rasa tidak terlalu eh, buruk ya di angka 42 ini.
Nah, ini evaluasinya untuk hasil penjualan puding ini. Ada beberapa faktor yang memang menyebabkan penjualan produknya itu belum maksimal. Yang pertama karena eh, produk baru ya, jadi eh, punya riset sendiri ini baru berdiri, jadi belum dikenal terlalu luas, jadi masih memerlukan waktu untuk membangun brand awareness di pasar yang lebih luas. Kemudian dari skill marketing sendiri, dari saya pribadi, karena memang eh, berjualan ini juga jadi pengalaman yang baru ya, jadi masih punya keterbatasan dalam skill marketing. Kemudian dari segi promosinya juga belum terlalu maksimal. Kemudian dari strategi-strategi pemasarannya juga belum optimal ya, untuk menarik lebih banyak pelanggan. Nah, kemudian untuk cakupan pasarnya juga masih terbatas melihat dari produk yang dijual ini berupa puding. Jadi lebih cenderung cepat basi karena memang makanan basah dibanding makanan kering yang bisa disimpan ya. Jadi untuk pengirimannya sendiri masih belum bisa menjangkau area yang luas. Nah, kalaupun misalkan penjualan untuk beda daerah itu hanya untuk daerah-daerah yang memang bisa dijangkau dalam waktu mungkin satu hari gitu untuk meminimalisir produk yang basi. Ini jadi cakupan untuk pasarnya juga belum luas, jadi hanya di lingkungan-lingkungan daerah tempat produksi saja, karena memang ada keterbatasan distribusi dan juga promosi. Nah, yang keempat adalah karena produk yang cepat basi, jadi puding. Ini kan memang produk yang basah dan cenderung basi, jadi masih memerlukan untuk manajemen stok dan juga distribusi yang lebih baik untuk menghindari kerugian. Nah, kemudian dari persaingan ini juga cukup ketat karena memang adanya kompetitor lain yang juga menawarkan produk sejenis dengan harga yang lebih kompetitif dan tentunya dengan strategi pemasaran yang lebih bagus dan lebih agresif. Jadi hal-hal ini juga yang sih menjadi eh, yang sebelumnya dari hasil penjualan itu masih perlu dievaluasi dan juga diperbaiki. Berikut merupakan report dari hasil eh, penjualan dari eh, produk usaha saya, yaitu puding dari brand punya dessert. Semoga report penjualan ini dapat memenuhi tugas UAS mata kuliah pendidikan kewirausahaan. Eh, untuk presentasi report di sini mungkin saya akhiri cukup sekian. Apabila ada salah kata dan lain sebagainya, mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.